Pada episode sebelumnya diceritakan bahwa Nabi Yakub alaihissalam memiliki 4 orang istri dan 12 putra. 12 orang keturunan Nabi Yakub alaihissalam ini berkembang menjadi sangat banyak dan disebut Al-Asbad yang bermakna kabilah Bani Israel sesuai julukan Nabi Yakub alaihissalam. Isra berarti budak atau hamba, sedangkan Eli berarti Tuhan. Meski satu keturunan, namun anak-anak Nabi Yakub alaihissalam tidaklah sama karakternya. Sebagai contoh, keturunan Rahel bersifat baik, sedangkan beberapa keturunan Leah memiliki sifat kurang baik. Dan garis keturunan Leah dan Rahel kelak akan ada yang menjadi nabi-nabi dan rasul Allah. Mimpi menjadi nabi. Dari sekian banyak anak-anaknya, Nabi Yakub alaihissalam paling menyayangi Yusuf yang masih kecil. Ia lahir setelah saudara-saudaranya yang lain. Nabi Yakub alaihissalam semakin protektif setelah Yusuf kecil menceritakan mimpinya. Mimpi yang diceritakan mengisyaratkan bahwa Yusuf kecil kelak akan diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah SWT. Putra-putra Nabi Yakub alaihissalam lainnya pun merasa iri dengan sikap pilih kasih ini. Hanya Bunyamin kecil saja yang tidak merasa iri. Ia adalah adik dari Yusuf dan putra termuda Nabi Yakub alaihissalam. Dikisahkan bahwa setelah melahirkan Bunyamin, Rahel meninggal dunia. Karena rasa iri dan dengki, suatu hari berkumpullah putra-putra Nabi Yakub alaihissalam kecuali Bunyamin kecil. Mereka berunding untuk menyingkirkan Yusuf kecil. Rencana jahat pun disusun. Mereka mengajak Yusuf kecil pergi jauh dari rumah. Yusuf kecil ditinggalkan di dalam sumur tua di tengah gurun. Saat pulang ke rumah, saudara-saudara Yusuf berbohong kepada sang ayah bahwa Yusuf kecil telah mati diserang kawanan serigala saat bermain. Sebagai bukti, mereka menyerahkan sepotong kain baju Yusuf yang telah dilumuri darah kambing. Mendengar kabar tadi, Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih dan menangis hingga matanya tidak dapat melihat lagi atau buta. Nabi Yakub alaihissalam bersedih bukan disebabkan oleh berpisah dengan Yusuf kecil, melainkan bersedih karena mengetahui bahwa putra-putranya telah berbohong. Dari hari ke hari muncul kekhawatiran terhadap kondisi keimanan Yusuf kecil saat terpisah jauh, tanpa bimbingan dan pendampingan langsung dari sang ayah. Meski demikian, Nabi Yakub alaihissalam tetap menahan amarah terhadap putra-putranya. Yusuf kecil beranjak dewasa. Tahun demi tahun terus berganti. Kabar mengenai kondisi Nabi Yakub alaihissalam yang buta ini akhirnya sampai ke telinga Yusuf kecil, yang saat ini telah berubah menjadi dewasa dan tinggal di Mesir sebagai pejabat negara. Ia telah diangkat menjadi nabi oleh Allah SWT. Dan raja memberi kepercayaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam sebagai penanggung jawab produksi bahan-bahan makanan di negeri Mesir, serta mengurusi pengelolaannya untuk rakyat dan kerajaan. Kisah perjalanan Yusuf kecil hingga menjadi kepercayaan Raja Mesir akan dikisahkan tersendiri pada seri cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Kekeringan melanda Palestina hingga Mesir. Pada saat wilayah Palestina mengalami kekeringan panjang, semua putra Nabi Yakub alaihissalam berusaha membeli bahan makanan dari wilayah Mesir. Mereka bersama-sama berangkat ke negeri Mesir yang saat itu masih memiliki banyak persediaan bahan makanan. Hal ini diketahui oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sengaja menunggu momen ini untuk melihat secara langsung saudara-saudaranya dan melepas kangen kepada Bunyamin. Ketika rombongan putra-putra Nabi Yakub alaihissalam sampai di Mesir,
mereka menemui Nabi Yusuf alaihissalam yang saat itu menjadi pejabat urusan pangan negara. Setelah menyampaikan kesulitannya, mereka pun diberi bantuan bahan pangan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dengan syarat Bunyamin harus tetap tinggal di Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam mengkondisikannya sehingga semua saudara-saudaranya tidak dapat menolak persyaratan ini. Petunjuk dari Allah untuk Nabi Yakub alaihissalam. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam sama sekali tidak mengetahui jika yang menjadi pejabat negara adalah Yusuf kecil yang dahulu mereka buang ke dalam sumur tua. Pada waktu akan berpamitan, Nabi Yusuf alaihissalam menemui mereka lagi dan memberikan hadiah berupa baju gamis miliknya untuk diusapkan di wajah sang ayah yang buta. Setibanya di Palestina, putra-putra Nabi Yakub menceritakan kabar gembira ini kepada sang ayah. Tidak lupa mereka juga menyampaikan apa yang dipesankan oleh pejabat negara Mesir yang sangat baik dan murah hati. Mereka juga menceritakan bahwa Bunyamin masih berada di sana sebagai syarat yang harus dipenuhi. Mendengar kabar mengejutkan dari putra-putranya tadi, Nabi Yakub alaihissalam sangat gembira. Sambil memegang baju gamis hadiah dari pejabat Mesir, Nabi Yakub alaihissalam segera berdoa dan bersyukur kepada Allah SWT karena telah diberi petunjuk yang sangat jelas perihal keberadaan Yusuf kecil yang ternyata masih hidup dalam kondisi sehat dan sekarang telah menjadi pejabat penting di Mesir. Yakub alaihissalam juga meminta ampunan kepada Allah SWT atas kesalahan yang telah diperbuat di masa lalu dan memohon kesembuhan untuk matanya yang buta. Allah SWT pun mengabulkan doa Nabi Yakub alaihissalam dan memberikan keajaiban saat itu juga. Setelah baju gamis pembagian Nabi Yusuf alaihissalam diusapkan di wajah Nabi Yakub alaihissalam, tiba-tiba mata Nabi Yakub alaihissalam berangsur-angsur berubah menjadi normal dan dapat melihat kembali. Kebahagiaan tak terkira dirasakan oleh seluruh keluarga. Putra-putra Nabi Yakub alaihissalam akhirnya mengakui kesalahannya. Mereka meminta maaf atas perbuatan jahat akibat iri dan dengki serta telah berbohong kepada orang tuanya. Akhirnya, Nabi Yakub alaihissalam beserta istri dan putra-putranya pergi ke Mesir untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam dan juga Bunyamin. Saat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi raja muda di Mesir, keluarga Nabi Yakub alaihissalam memiliki banyak keturunan. Dari sinilah asal mula bangsa Israel hidup menetap dan tersebar di wilayah Mesir. Kelak ketika Nabi Yusuf telah tiada, keturunan mereka akan mengalami penindasan oleh Fir'aun, penguasa Mesir, hingga dibebaskan dari perbudakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam menjadi gambaran figur seorang ayah yang baik. Ia meninggal dunia pada usia 147 tahun di Mesir, namun dimakamkan bersama nenek moyangnya di dalam gua Mahpelah, Hebron, di tanah Kanaan, Palestina. Wasiat Nabi Yakub alaihissalam. Ketika sakaratul maut, Nabi Yakub alaihissalam memberikan sebuah wasiat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 133, Allah SWT berfirman yang artinya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Demikian kisah Nabi Yakub alaihissalam. Ikuti kisah Nabi selanjutnya pada seri cerita Nabi berikutnya. Sampai jumpa.